7 permainan yang dilarang untuk anak-anak menurut Islam, orang tua wajib tahu. Masa kanak-kanak adalah salah satu fase penting dalam tumbuh kembang seseorang. Salah satu hal yang bisa membantu seorang anak dalam proses pertumbuhannya adalah bermain. Bahkan menurut ajaran Islam, anak-anak justru didorong untuk bermain. Anak-anak tidak boleh dilarang bermain dan bersenang-senang karena telah menjadi suatu hak serta bagiannya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, hargailah keinginan gadis kecil yang menyukai permainan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa orang tua harus memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada anak untuk bermain. Meskipun begitu, Islam juga memberikan sejumlah batasan dalam hal jenis permainan untuk anak-anak. Hal ini juga tentu harus menjadi perhatian tersendiri bagi orang tua muslim. Lantas, permainan apa saja yang dilarang untuk anak-anak? 7. Bermain judi dan taruhan. Islam dengan tegas mengharamkan judi. Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Judi di sini tidak hanya yang secara harfiah, namun sebisa mungkin hindari anak-anak dari hal-hal yang menjerumus ke arah sana. Semisal bertaruh atas sesuatu hal meskipun sifatnya hanya untuk bersenang-senang. 6. Bermain dadu, domino, dan sebagainya. Berkaitan dengan poin pertama, permainan seperti kartu domino, remi, dan yang menggunakan dadu adalah hal yang dekat dengan perjudian atau taruhan. Maka sudah selayaknya anak-anak dijauhi dari permainan demikian. Adapun terkait dadu yang identik dengan adu nasib, diriwayatkan Buraidah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang bermain dadu maka seakan-akan dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Hadis riwayat Muslim. 5. Bermain dengan senjata yang bisa mencelakai orang lain. Anak-anak adalah makhluk polos. Mereka cenderung menyukai hal-hal baru tanpa berpikir panjang tentang konsekuensi. Oleh karena itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian menodongkan sebuah senjata kepada saudaranya, karena dia tidak tahu barangkali setan mencabut dari tangannya hingga dia mencelakai saudaranya. Akibatnya dia tersungkur ke dalam lubang neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas bagaimana dengan permainan memanah yang merupakan salah satu olahraga yang justru menjadi sunnah untuk diajarkan? Terkait hal itu Nabi Muhammad SAW pun memberikan arahan, yaitu orang tua harus turut mendampingi. Jika salah seorang dari kalian melewati masjid atau pasar kami dengan membawa panah, maka peganglah mata panah tersebut. Atau beliau berkata, genggamlah dengan kedua tangannya agar tidak mengenai salah seorang dari kaum muslimin sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Permainan yang menyakiti wajah. Ketika bermain bersama, tidak menutup kemungkinan anak-anak akan berkelahi dengan temannya, terlebih anak laki-laki. Apabila demikian, Rasulullah SAW melarang umatnya memukul wajah. Jika salah seorang di antara kalian berkelahi dengan saudaranya, maka jauhilah dari memukul wajah. Hadis riwayat Muslim. 3. Permainan yang mengagetkan orang lain. Jangankan permainan yang melukai seperti senjata, yang mengagetkan orang lain pun sebaiknya dihindari, karena itu tindakan terlarang dalam Islam. Imam Abu Dawud nomor 5004 meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Abi Laila. Dia berkata, para sahabat Muhammad SAW menyampaikan kepada kami bahwa mereka melakukan perjalanan bersama Nabi SAW. Lalu salah seorang di antara mereka tidur dan lainnya mendatangi dan menarik tali yang ada padanya sehingga dia merasa kaget. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak halal seorang muslim mengagetkan muslim yang lainnya. 2. Bermain lonceng dan menggantungkannya pada leher anak. Lonceng adalah benda yang kemungkinan besar akan menarik perhatian anak karena bentuknya kecil namun menimbulkan bunyi cukup nyaring. Maka orang tua sebaiknya menghindarkan dari anak-anak. Berdasarkan riwayat hadis,
dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya lonceng adalah serilingnya setan. Hadis riwayat Muslim. Lalu tidak boleh pula menggantungkan lonceng pada leher anak. Hal ini juga seakan menyamakan anak dengan hewan peliharaan, bukan begitu? 1. Memahat dan menggambar makhluk bernyawa. Hadis yang melarang perbuatan ini sangat banyak, diantaranya riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Hadis riwayat Bukhari nomor 5950, Muslim 2109. Namun yang terlarang adalah menggambar dan memahat gambar makhluk bernyawa, terlebih dalam hal itu wajah manusia. Maka sebaiknya apabila anak gemar melukis atau seni gambar, arahkan untuk semisal pemandangan dan sebagainya. Adapun memainkan gambar atau mainan makhluk bernyawa yang sudah ada, para ulama memberikan kelonggaran untuk hal ini bagi anak-anak. Wallahu a'lam bishawab.